Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita hidup masih diberikan kesempatan untuk beramal soleh. Hidup yang paling rugi adalah dikasih sehat, dikasih kuat, dikasih mampu, dikasih kaya, dikasih pintar, dan lain sebagainya, tapi Allah tidak izinkan. Dulu kisah-kisah para nabi, ada namanya Abu Jahal, gitu kan bahasanya itu, orang kaya, orang pengaruh, orang pintar, apa saja itu. Tapi oleh Allah tidak dikasih kesempatan untuk berbuat baik, amal soleh, nggak dikasih. Celaka, Pak. Gitu ya. Jadi kalau kita bisa beramal soleh itu anugerah. Namanya Allah itu billahi taufik wal hidayah. Itu sering kita ucapkan. Ya. Hidayah petunjuk, ke sini lo arahnya, gitu. Petunjuk itu kan. Taufik itu diberi kemampuan kita untuk melakukan satu kebaikan dari Allah semua. Maka seringkali orang yang sadar diri ucapannya la haula wala quwata illa billah. Itu orang yang jujur benar tuh. Gitu ya. Ternyata segala sesuatu yang kita anggap mampu tidak sanggup tuh. Mampu gimana Pak? Contohnya kalau kita jarak antara masjid ke rumah kita ini jauh, gitu kan? Yang paling mampu itu kan kalau punya mobil. Betul? Punya motor. Tapi jaminan enggak? Gitu loh maksudnya gitu kan. Enggak jaminan. Jadi ternyata Allah kasih kemampuan getaran hatimu, itu namanya taufik dan hidayah. Itu luar biasa gitu loh. Jadi apapun yang terjadi, nggak masalah. Itulah yang kita syukuri, seringkali kita syukuri. Bahwa kelihatannya memang sepele, Pak. Kadang-kadang ini merasa kita ini, ya Allah seperti ini. Ya betul, itulah kita. Karena kita belum tahu ujung akhir kehidupan. Kalau manusia sudah tahu ujungnya, Pak. Contohnya begini saja. Kalau tahu kerja sebulan itu ujungnya gajian, nah, pasti rajin tuh. Betul gak ya? Karena ujungnya apa? Gajian. Kalau nggak ada gajian, rajin nggak? Nggak rajin. Karena kita yang tahu ujungnya ini. Jadi kalau kita kerja kok rajin, Pak? Betul. Iya, aku nunggu sebulan ini supaya akhir bulan nggak gajian. Itu yang kita tahu, Pak. Makanya rajin. Coba kalau nanti kita ujung hidupnya ini dikasih tahu. Nyesel kita. Bukan rajin lagi. Nyesel. Nyesel bagaimana? Ya kayak sahabatnya Nabi. Namanya Sya'ban itu ketika waktu ditemui Nabi, didatangi Nabi satu rumahnya, istrinya bilang, suamiku sudah meninggal ya Rasulullah. Meninggal, terus apa yang dikatakan? Dia mengatakan 3 hal yang saya bingung menerjemahkannya. Apa itu? Seandainya masih jauh. Bagaimana jawabannya tuh? Seandainya masih baru, seandainya semuanya. Lalu meninggal. Kira-kira istri di rumah bingung nggak wasiat kayak gitu, Pak? Apaan ngomongnya ini? Untungnya ada Nabi, lain lagi deh. Nabi, lain lagi. Kalau Nabi kok tahu? Nabi itu yang goib pun dikasih tahu sama Allah. Yang goib dikasih, bukan dia Nabi tahu, dikasih tahu. Apa itu? Maaf, kalau Nabi menceritakan hari akhir, hari kiamat maksudnya, surga dan neraka, diwahyukan oleh Allah. Nabi sebabnya dikatakan Nabi itu bukan peneliti. Sekali lagi, bukan peneliti. Kalau peneliti, penelitiannya salah, nggak bisa jawab. Kalau peneliti belum menemukan, nggak bisa jawab. Betul?
Kalau peneliti belum ngalami nggak bisa jawab. Maka Nabi kenapa bisa jawab? Karena Nabi bukan peneliti, tapi wahyu yang disampaikan. Beda Pak yo. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Betul ya? Tidaklah suatu yang diucapkan oleh Nabi itu hawa nafsunya, tapi yang disampaikan adalah wahyu yang dibimbing langsung dari Allah. Sekarang, ini kita peringati katanya. Kata peringati, Isra dan Nah, sekarang kita bakal Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu dasarnya di mana, Pak? Dasarnya Quran surat 17. Al-Isra namanya ya. Ayat 1. Apa firman Allah? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Al-Isra ayat 1. Apa kata Allah? Maha suci. Ya, udah, itu satu aja. Maha suci. Jadi sebelum Allah menjelaskan segala sesuatu yang manusia sampai sekarang bingung. Karena kenapa bingung? Kejadian Isra Mi'raj kok bingung? Kalau zakat nggak bingung saya Pak. Kenapa? Gampang bayar. Kalau puasa saya nggak bingung Pak. Kenapa? Ya tinggal puasa. Gitu. Kalau sholat saya nggak bingung Pak. Kenapa? Ya tinggal jalani. Tapi Isra Mi'raj itu ada sesuatu yang membingungkan bagi akal manusia. Nah ini. Maha suci Allah katanya. Maha suci, aku tuh maha suci. Suci gimana? Nggak ada manusia yang campur tangan dengan masalah ini. Nggak ada. Lalu murni pekerjaannya Allah Subhanahu. Nah, yang diragukan manusia kan perjalanannya. Bukan sholatnya loh. Yang manusia ragu itu perjalanannya. Allah memperjalankan hambanya. Yang dipahami bukan itu Pak. Yang dipahami itu, mana mungkin Nabi jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha dalam tempo sesingkat-singkatnya. Nah, gitu kan bahasanya ya. Ya, sebelum subuh sudah sampai lagi gitu. Sesingkat-singkatnya. Mana mungkin? Kata siapa? Kata akal. Ya kan gitu ya? Lah iyalah, kalau suatu kejadian yang luar biasa diukur dengan akal kita nggak nyambung. Tapi kalau diukur dengan yang berakal, yang akal-akalan, kita nyambung. Contoh, saya mau tanya dulu ya. Yang menciptakan langit siapa? Allah. Yang menciptakan bumi siapa? Allah. Yang menciptakan waktu siapa? Allah. Yang menciptakan nabi siapa? Allah. Titik. Situ dulu. Ya. Kalau saya bisa bikin jam, kita bisa bikin jam, Pak. Bisa bikin jam kita itu. Yang bikin jam siapa? Kita. Betul? Kita yang bikin jam. Waktu ini soalnya. Saya bisa bikin jam. Hari ini jam 8. Hari ini jam 8. Bisa nggak saya hari ini saya putar jam itu menunjukkan jam 12? Kepada diem, Mbak? Aku yang bikin jam. Itu jam aku yang bikin. Ini oke, jam normal ini jam 8 sekarang atau jam 7 normal, perjalanan dia sendiri normal. Tapi kalau aku yang memperjalankan jam itu, bisa nggak aku memutar jam itu sekarang jadi jam 12? Shit! Berapa menit Pak tadi Pak? Berapa detik tadi? Aku yang bikin soalnya. Kalau jam itu jalan sendiri menurut kehendaknya sendiri, ya sesuai waktu. Logika nggak mungkin lah Pak, jam hari ini kok jam 12 malam, nggak mungkin. Karena jalannya dia sendiri jalan Pak, dia juga menentukan jalan sendiri. Ya nanti tunggu jam 12 nanti kalau dia jalan sendiri. Tapi kalau aku yang memperjalankan, jam itu langsung saya putar, set. Iya, sekarang jam 12. Nyambung? Langit dia yang bikin Allah, bumi yang bikin, waktu dia yang bikin, nabinya dia yang bikin. Asro, akulah yang memperjalankan hambaku itu, bukan Nabi Muhammad yang jalan. Saya kira-kira kalau tanya percaya atau enggak Bapak ya? Kira-kira kalau ada semut TSM, 1 jam bisa ke Bali, Surabaya, percaya enggak? Jalan Pak. Jalan. Tanya dulu. Akal kita nih, akal dulu nih. Bisa nggak kalau Bapak? Bisa nggak temu di sini sebut Binong ini? 1 jam bisa sampai ke Bali jalan. Bisa nggak? Menurut akal nggak mungkin. Betul?
Menurut angka nggak mungkin. Tapi ada semut yang dari sini ke Surabaya dalam tempo waktu 1 jam ngobrol, Pak. Loh, kamu dari Jakarta? Betul. Kesini berapa jam? 1 jam. Loh, kok bisa 1 jam? Nggak percaya. Aku ceritanya gini, bapak-bapak itu punya dompet. Terus, di dompet itu ada kuenya rasanya. Itu aku masuk di dompet. Kata siapa? Semut. Nah, dompet itu dikantongin sama bapak-bapak. Kemudian bapak itu naik pesawat. Dari sini ke Surabaya kurang lebih 1 jam. Loh, kalau begitu mungkin apa enggak? Saya mau nanya, semut jalan sendiri apa semut diperjalankan? Ayo. Semut jalan sendiri nggak mungkin. Tapi kalau semut diperjalankan cepat sampai. Saya tanya Bapak ya. Bapak kalau pergi haji, kira-kira dari sini itu berapa kilo? Saya pernah hitung ya, dari Jakarta ke Mekah sana ya Pak ya. Kira-kira kalau ditempuh itu berapa bulan kira-kira ya Pak? Jalan kaki lah. Waduh Pak, nggak bisa ngitung saya mah ya. Dan kaki nggak bisa ngitung, karena Bapak jalan sendiri. Ini manusia nggak percaya, jangan dihitung, jangan sendiri. Tapi kalau Bapak naik pesawat yang memperjalankan Bapak jalan sendiri, apa pesawat yang memperjalankannya? Pesawat. Berapa jam? 8 jam. Kagum kita. Ini Allah memulai, subhanalladzi asra, aku yang memperjalankan. Kita nggak paham di situ. Tuh. Yakin sekarang? Baca di ayatnya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hambanya Pak, Nabi Muhammad gelarnya berapa Pak? Siapa yang bisa ngitung? Profesor, doktor, kiai haji. Umpama. Nabi Muhammad gelarnya banyak banget Pak. Pertama adalah Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar. Surat 49 Al-Fatah ayat 29. Muhammad utusan Allah. Gelarnya pertama Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu gelar ya gitu ya. Terus ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Al-Mustafa, gelarnya Rasulullah Muhammad SAW. Gelarnya itu, gelar diantaranya tuh ya, khatamin nabiin. Mustafa itu manusia yang terpilih Pak. Khatamin nabiin, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamin nabiin. Muhammad bukan bapakmu ya. Kalau bahasa kita nih, Muhammad itu utusan Allah dan penutup para nabi. Penutup khotamun nabiyin. Penutup para nabi. Gelarnya juga Pak itu. Banyak sekali ya. Tapi disebut oleh Allah, gelar nabi itu, gelar tertinggi adalah hamba. Buat apa gelarnya sederet kalau nggak jadi hamba? Boleh? Buat apa ilmu setinggi langit kalau nggak jadi hamba? Buat apa harta numpuk-numpuk kalau nggak jadi hamba, Pak? Jadi gelar tertinggi di hadapan Allah itu, Allah nyebutnya bukan gelar yang kita punya, bukan. Ya, misalnya surat 39, surat Az-Zumar, ya, di sana dikatakan ayat 42. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kata Allah, hai hambaku, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Surat Al-Baqarah 185. Hai hambaku, kalau kau minta kepadaku, katakan aku dekat. Di antaranya begitu Pak ya. Ketika hambaku tanya padaku, katakan aku hambaku Pak. Jadi kalau kita punya ilmu, tujuannya supaya jadi hamba. Kalau kita punya harta, supaya jadi hamba. Kita punya kekuatan ini dan itu, tujuan penting supaya kamu jadi hamba Allah Subhanahu. Jadi kesimpulannya gimana? Gini, Quran itu menyebutkan ya. Saya ambil satu ayat saja ini. Emangnya hamba itu seperti apa? Hamba itu Pak, orang yang nurut. Itu gampangnya begitu ya. Nurut perintah. Itu hamba. Lalu apa hubungannya dengan sholat? Isra Mi'raj yang dihasilkan apa Pak? Oleh Nabi Bapak?
sholat. Heboh. Turunnya zakat nggak heboh? Turunnya puasa nggak heboh? Turunnya haji nggak heboh? Gitu ya. Biasa saja. Jalanin. Tapi giliran turunnya sholat heboh. Karena ada perjalanannya itu. Kalau zakat diantar apa Pak? Perintahnya diantar. Apa? Wa atu zakat. Zakatlah diantar. Ya. Kemudian apa? Kalau puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diantar, Jibril yang ngantar pada Nabi. Semua perintah diantar, giliran sholat, ambil Muhammad sholat itu. Coba Pak, Bapak bisa ambil akal sedikit ya gini. Kalau ini barang diantar lewat kurir. Barang diantar lewat kurir. Sama barang yang harus diambil sendiri. Saya ulang lagi. Barang diantar lewat kurir. Sama barang yang harus diambil sendiri. Yang kira-kira paling mahal itu barang yang diantar apa disuruh ngambil, Pak? Ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran, Pak. Jadi kalau barang itu nilainya biasa, udahlah antar sajalah orang biasa. Tapi kalau barang ini mahal, jangan, nanti takut rusak, takut hilang, takut mana, ambil sendiri yang berkepentingan dipanggil, Pak. Betul? Itu Nabi, itu amalan Isra, itu kayak gitu. Yang lain semuanya baik, jangan bilang, oh ini nggak baik, bukan. Begitu bedanya dengan amalan yang lain. Hamba. Terus, bagaimana cara menghamba? Cara menghamba itu banyak, Pak. Adanya kamu rajin bayar zakat, itu hamba Allah. Rajin ngaji juga jadi hamba Allah. Pergi haji juga menyebutkan hamba Allah. Semua jadi hamba Allah. Bisa. Tapi yang paling besar menghamba adalah ketika sholat. Kok bisa? Kayak contoh begini. Bapak kalau pergi haji tiap tahun, umpama nih. Sekarang nggak bisa, Pak. Pergi haji tiap tahun, ada nggak rasa sedikit kesombongan bahwa kita itu mampu? Ada ya, Pak ya? Pasti ada lah. Kita pergi haji tiap tahun nih, pasti ada rasa kesombongan dikit. Waduh, kita lagi punya duit nih, kita mampu nih, kita mampu. Itu kepala kita masih bisa dongak, kata bahasa kasar kita. Kita mampu, alhamdulillah sih ucapannya, alhamdulillah Pak. Tapi kadang-kadang ya Allah, saya bisa haji bertahun. Alhamdulillah saya bisa pergi haji tiap tahun, umpama. Kepala masih bisa dongak sedikit. Angkat kepala, betul. Ketika kita bisa rajin bersedekah, kira-kira kalau manusia rajin bersedekah, ada nggak sifat-sifat yang, aku orang kaya, aku punya duit, aku bisa, kira-kira begitu ya? Iyalah, pasti ada. Dan itu nggak penting, ya udah pokoknya gitu aja, rasa gitu ya. Kalau ada orang yang punya ilmu tinggi, umpama gitu. Ilmu tinggi, itu ada rasa begitu. Aduh, yang lain kayaknya nggak bisa semua deh gitu. Ada rasa begitu, Pak. Ya, rasa diri namanya tuh. Ketika Bapak Ibu sholat. Sholat itu nunduk, sholat itu menempelkan jidat kita ini, kening kita ke lantai. Itu sholat namanya. Dan itu apa yang kita banggakan. Kotoranmu saja lebih tinggi daripada kepalamu. Betul, Pak? Kepalamu yang tadi banyak duit, dongak. Dengan bahasa kita ya. Wah, punya ini, dongak kepala. Gitu, Pak. Sekarang ketika kau sujud. Inna solati wa nusuki. Nangis ya. Wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah manusia paling hamba di sisi Allah ketika dia sudah menempatkan tempat kepala yang paling mulia dalam dirinya. Dicitak orang marah, betul Pak ya? Marah, tapi ketika menghadap Allah kau letakkan kepalamu paling bawah sekalipun. Kalau bisa lebih bawah, ditempatkan lebih bawah. Bahkan kepalamu lebih rendah daripada kotoran dirimu sendiri. Betul Pak? Itulah hamba yang paling benar. Makanya urusannya hanya satu yang disebut hamba, urusan Nabi dengan sholat tuh. Jadi, ya itu, kalau ngaku hamba boleh, karena kita ini orang kaya bisa sedekah, alhamdulillah. Ya, boleh, ini boleh. Tapi ingat, Allah menyebut itu semua memang hamba. Tapi secara khusus, Allah menyebut hamba, ada urusannya dengan sholat, yaitu Rasulullah Nabi kita Muhammad
Itu Pak, diantaranya, betul Pak ya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kita semuanya baca Quran ini, bacalah. Tapi Allah itu tidak menjelaskan semua alam semesta itu ngaji. Tidak tuh, nggak ada pohon ngaji. Ada nggak Pak? Kira-kira kalau Bapak punya pohon di belakang rumah malam-malam jam 12 ngaji, kira-kira betah nggak tinggal di situ Pak? Kira-kira? Ya ini umpama ya. Oh, atau gini, zikir. Jam 12 ada bilang gini di belakang rumah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dilihatin ternyata itu pohon. Campur kita. Kata Allah, semua yang di langit dan di bumi, yang dan isinya, aku katakan dalam Quran. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilluhum taw'an wa karhan wa dhilluhum bil wuduwi wal asal. Kata Allah, langit, bumi, isinya semuanya itu sujud kepadaku, nurut kepadaku. Aku perintahkan berhenti, berhenti. Aku perintahkan jalan, jalan. Aku perintahkan mutar, mutar terus. Itulah alam semesta. Kata Allah, nggak ada yang bangkang tuh, nggak ada yang bangkang. Kalau Allah marah itu pemarah. Allah itu marah gara-gara umatnya banyak dosa. Lalu Allah marah, hei bumi, berhentilah engkau berputar. Umpama. Mati nggak manusia makhluk di bumi Pak? Ayo, ayo. Sekali aja marah. Allah nggak pernah marah berarti ya nggak pernah marah. Coba Allah marah sekali, kita tahu. Kita ini diketahui kesalahan kita, Allah tahu. Tuh, kekurangan kita Allah tahu. Kelemahan kita Allah tahu. Mertua nggak tahu. Mertua nggak tahu. Makanya kenapa mau nerima kita? Karena mertua nggak tahu kesalahan kita. Setuju nggak Pak? Coba kalau tahu kesalahan kita numpuk, nggak mau ke mertua. Allah nggak marah, nggak. Kesalahan apapun yang kau lakukan, berbumi tetap berputar. Kalau bumi di stop ya Allah, stop. Berhenti kau bumi. Mati semua manusia. Dari mana mendapatkan oksigen? Dari mana mendapatkan angin? Karena buminya berhenti, Pak. Nggak ada angin meniup, nggak ada kali ya. Maka planet-planet itu semua diputar oleh Allah. Ayo, berkeliling, berputar. Kenapa? Supaya makhluk yang di atasnya hidup karena ada putaran bumi itu, Pak. Angin. Kalau mandek aja, kelihatannya kita mandek. Iya, orang di tengah-tengah bumi. Liatin kanan kiri, enggak. Coba kalau Bapak Ibu ngeliatin kanan kiri, muter ya. Itu Pak. Maka kata Nabi, kata Allah, semua sujud padaku. Sujud pada, itu nurut maksudnya. Allah gambarkan, ya, wadilluhum, dan juga bayanganmu itu sujud padaku. Tidak ada bayangan di muka bumi ini berhenti, tidak ada. Gak ada Pak, kata Allah, gak ada. Itulah yang kucontohkan padamu agar kau melihatnya. Kalau kamu disuruh liatin bumi berputar, gak tahu. Kalau kau disuruh melihat matahari berputar, gak tahu. Ya, kata Allah itu pasti gak tahu. Maka ku anjurkan kau melihat bayanganmu, itulah bayanganmu berjalan sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya itu. Jadi kesimpulannya sujud Pak. Nabi pernah bertanya kepada, kalau bahasa kita ini pembantu, kalau bahasa ininya teman yang melayani. Namanya adalah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, sahabat itu. Nabi bertanya kepadanya, maaf, Rabi'ah itu laki atau perempuan? Hah? Kalau orang sini laki atau perempuan? Kalau Maisarah laki atau perempuan? Kalau di sini Maisarah itu biasanya apa Pak? Perempuan. Jadi kalau nanti Bapak anaknya laki-laki, lalu dinamakan Maisarah, itu gurunya yang bingung. Karena ini laki-laki, kok nama perempuan begitu ya? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ditanya, ya Rabi'ah, kamu mau minta apa? Nabi bertanya kepada pelayannya itu Pak, yang sering melayani di waktu malam, air wudhunya, hajatnya disediakan. Lalu Nabi bertanya, ya Rabi'ah, kamu mau minta apa dari aku? Kalau bahasa kita ini,
Rabi'ah nggak minta kayak kita yang minta ternyata, Pak. Kalau Rabi'ah, umpama kita ditanya sama Nabi, "Hai Rabi'ah," umpama kalau kita nih, "kamu mau minta apa sebenarnya dari aku?" Saya tahu nih doanya Nabi mustajab. Betul ya? Doanya Nabi mustajab. Ya Allah, ya Nabi Allah. Kalau begitu, doakan aku biar mobilku lunas. Biar aku punya rumah. Pasti begitu ya? Tapi Rabi'ah tidak, ternyata di luar dugaan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku minta agar bisa berdampingan denganmu nanti di surga." Berat, Pak. Al-Ghairadalik. Kata Nabi, "Loh, apakah ada yang lain?" Itu permintaan besar. Gitu kan bahasa kita. Wadhaka ya Rasulullah. Itu saja ya Rasul. Nggak aneh-aneh saya minta. Coba bayangkan. Aku ingin nanti kalau di surga berdampingan dengan Nabi. Ya Allah, itu orang benar-benar cintanya pada Nabi, luar biasa loh. Sampai di, ada juga Saubah, namanya Saubah juga begitu. Ya. Akhirnya apa Pak? Ini Rabi'ah. Oh kalau begitu, kalau nggak mau minta lain nggak ya Rasul? Satu aja. Nabi mengatakan, "A'inni ala nafsika bikasratis sujud." Kalau begitu, berat memang ya, berat. Tapi bantu aku atas dirimu, ya, untuk memperbanyak sujud. Isra Mi'raj. Supaya apa? Untuk memperbanyak sujud. Ya sudah. Qobliyah sujud. Mungkin diantaranya gitu ya. Ba'diyah sujud. Sunnah ini sujud. Masuk masjid sujud. Ada syukuran nikmat sujud. Ya, itu diantaranya. Diantara sholat 5 waktu jelas ya. Maka perbanyak sujud. Jangan diprotes orang sujud. Ya. Memperbanyak sujud itu hadis Nabi umum. Kalau kau ingin berdampingan denganku, caranya diantaranya bantu aku, kata Nabi. Dengan kalian itu memperbanyak sujud. Nanti sebentar lagi bulan Ramadan. Nah ini nih. Bulan Ramadan Pak. Berarti kita ini maunya yang sholat sedikit sujudnya apa yang banyak sujudnya Pak? Ayo jawab yang kencang. Ini Pak. Orang yang sujud, berbanyak sujud, lebih hebat dari semuanya. Betul. Setan itu dikeluarkan dari surga bukan karena maksiat, nggak mau ibadah. Setan dikeluarkan dari surga itu bukan karena dolim. Bahasa kita ya. Setan dikeluarkan dari surga itu bukan karena munafik. Itu bahasa kita Pak ya. Ternyata setan dikeluarkan dari surga karena nggak mau sujud. Walaupun itu perintah dari Allah ya, itu perintah dari Allah, sujudnya kepada Adam maksudnya. Tapi itu kan perintah Allah, sujud kamu, kemuliaanmu ada di sujud. Bener Pak? Cuman sekali nggak mau sujud, diusir dari kita. Tiap hari lupa sujud, kepengin masuk. Malaikat yang bingung nggak gitu kira-kira? Nah setan ini sekali loh Pak, jangan dianggap setan tuh tukang dosa loh Pak. Jangan. Ya gitu ya. Ternyata setan diusir dari surga masuk ke dunia ini cuma sekali diperintah nggak mau sujud. Sujudnya berapa kali Pak? Sekali, tapi nggak mau Pak. Lah kita berapa kali lupa sujud ya? Tapi kepingin masuk surga. Tapi ngotot lagi dalam berdoa. Ya Allah, masukkan kamilah ke surga. Malaikat tanya, surga mahal mas sekarang. Naik harganya. Ya, ini. Jadi ya kita ini kalau hitung itu, untungnya ya Allah kau maha rahman dan rahim. Manusia yang bersujud apapun kondisinya tetap lebih baik dibanding setan nggak mau sujud. Ngerti maksud saya? Setan itu bagaimanapun hebatnya, dia bisa mencuri berita dari langit, bisa masuk dalam sanubari manusia, bisa membisikin, bisa menjerumuskan Adam. Betul. Itu kelemahannya dia, rusaknya kalau bahasa kita, karena nggak mau sujud. Hancur Pak, nilainya udah nggak dianggap semuanya itu. Pinternya setan, taatnya setan hilang. Nggak mau sujud, habis semuanya, turun di atas bumi ini Pak. Ini setan. Berarti kalau orang yang nggak mau sujud, saya nggak ngomong begitu, keras-keras amat. Iya toh. Hanya satu manusia yang dikabarkan Allah nggak mau sujud adalah setan. Manusia sujud Pak, lu sujud, Pak sujudnya ini Pak pamer Pak, sholatnya pamer katanya. Kenapa kok pamer? Karena di belakang ada mertua Pak, sholatnya
kusuk banget Pak. Kusuk gimana? Bacaannya itu medok banget. Biasanya bacaannya di rumah mah baca kulhu katanya. Terus di sini baca apa? Baca sabihis Pak. Terus rampung nggak itu sabihis? Lepotan. Ya, boleh Kak? Lu silahkan. Sujudmu dalam kondisi mungkin ria, mungkin pamer, mungkin malas, mungkin apa, tetap lebih baik dibanding setan. Karena manusia sering bertanya, buat apa sholat kalau nggak khusyuk? Katanya. Betul. Akhirnya sholat apa enggak itu orang? Nah, ukurannya gitu. Buat apa sedekah kalau nggak ikhlas? Akhirnya orang itu sedekah nggak Pak? Nggak. Buat apa ngaji dari dulu kalau geblek terus, katanya ngomong begitu Pak. Akhirnya ngaji nggak dia Pak? Enggak. Lah yang sholat saja nggak khusyuk, apalagi yang nggak sholat. Coba banget. Ikhlas, amal. Biarin aja. Amal tetap lebih baik. Ikhlasnya kapan? Itu nanti setelah beramal. Betul? Ada nggak ikhlas dulu baru amal? Nggak ada. Amal dulu baru ikhlas. Sholat dulu baru khusyuk. Karena tidak khusyukmu tapi kau sholat, itu sudah menjalankan perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Betul. Khusyuk itu nanti nilainya lah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu setelah kita sholat. Betul ya? Nah, untunglah orang yang kalau sholatnya khusyuk setelah kita sholat. Tapi kalau nggak sholat ada nggak khusyuk? Nggak ada Pak. Makanya hilangkan itu. Saya nggak usah beragama, yang penting jadi orang baik. Saya nggak usah sholat, yang penting jadi orang baik. Maksudnya apa? Daripada sholat tapi nyuri. Daripada sholat tapi berbuat dosa. Ya, yang sholat saja masih berbuat dosa, apalagi kagak sholat. Lah aku nggak buat dosa Pak. Iya, menurut kamu. Ya, menurut kita, nggak sholat, nggak mencuri, nggak nonjok orang, nggak marah sama orang, nggak dosa. Betul, itu terhadap manusia. Tapi kau melawan Allah, tidak sholat, melanggar perintahnya, dosanya lebih besar daripada kau berbenci, marah sama orang lain. Betul? Ini letaknya di situ. Makanya kita pesan, pertama kali yang diperintahkan untuk anak kita bukan zakat. Bukan Pak, jangan ngomong lah, anak nanti ya kalau keluar zakat ya, belum waktunya, kata gitu katanya. Nanti kalau keluar puasa ya, belum waktunya. Nanti kalau keluar ini kamu haji ya, belum waktunya. Tapi kalau sudah umur 7 tahun, sudah waktunya. Kita harus perintahkan sholat. Itu Pak, ternyata, Masya Allah. Jadi orang yang nyesel, itu bukan karena lupa ngaji. Ya, itu ada sih. Atau mungkin karena miskin di dunia, dia hidup matinya nyesel. Bisa jadi. Karena orang nyesel itu bukan karena belum ini, belum itu, bukan. Kata Allah, orang yang menyesal setelah mati nanti, diantaranya satu adalah tidak sholat. Buka Al-Quran tuh, Al-Mudassir tuh. 32, 34, 35. Gini. Masalah kakum bisakar. Temannya ngomong, kenapa kamu masuk neraka sakar? Jawabannya dia Pak, lam naku minal musallin. Aku nggak sholat, itu yang paling nyesel. Kenapa aku bisa masuk surga gara-gara tidak? Lu kok bisa? Kok bisa? Gitu kan? Boleh saja kau lupa. Lupa dalam arti nggak mampu berhaji. Nggak masalah tuh. Betul? Lupa kau sedekah karena mungkin juga nggak mampu. Nggak masalah tuh. Mungkin kau dzikir nggak masalah tuh kekuranganmu. Tapi jangan sampai tidak sholat, itu saja. Sampai tidak contoh, karena semua itu amalan bisa diganti Pak, sama orang lain. Ganti loh Pak, malah. Bapak nggak bisa haji, contoh ya, Bapak nggak bisa haji sampai mati meninggal dunia, lalu anak kita jadi orang kaya Pak, amin dong. Yalah gitu aja. Anak kita ngajiin, namanya badal haji, boleh nggak Pak? Boleh, ini amal yang bisa diganti, pahalanya dari orang lain ke orang lain gitu loh. Orang lain yang menjalankannya, orang lain yang menerimanya, badal haji, Pak. Itu rukun Islam loh. Bisa, Pak. Bisa. Iya, bisa diganti itu. Kalau Bapak puasa, contohnya. Wa man kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit, ya, maka di bulan Ramadan dia sakit, benar Pak. Maka Syawal sembuh.
harusnya ganti dong. Ya dong, ya tinggal seminggu misalnya gitu kan. Terus Syawal sembuh, Pak Ustaz. Sembuh, iya. Tapi belum sempat membayarnya meninggal dunia. Ada ya, ya walaupun enggak kita, janganlah ya. Kita masih puasa lagi nanti. Setelah meninggal dunia, anaknya ingat. Anaknya bapakku, ibuku nih kemarin meninggal dunia masih meninggalkan puasa. Anaknya ganti, Pak. Anaknya enggak? Man mata wa alisyam soma'an huwalihu, kata Nabi. Barang siapa yang meninggal dunia, maka walinya, anaknya, keluarganya, boleh menggantikan puasanya. Berarti sholat, badal haji boleh? Boleh, orang lain Pak yang jalani. Kita dapat pahalanya insya Allah. Puasa juga begitu. Puasa orang lain yang menjalani, keluarganya ya, tapi kita gugurlah kewajibannya itu. Misalnya sedekah. Bapak di sini belum punya uang, umpama gitu ya. Anaknya kaya di mana begitu loh. Anaknya di mana gitu ya. Korban misalnya, anaknya mau di Jawa gitu kan. Telepon kering, anakku di Jawa. Iya Pak, ada apa? Ini kan musim korban nih. Betul, tolong korbankan ayahmu, ibumu. Dia dikorbankan Pak. Orang lain yang melakukannya, kita dapat pahala. Nabi melakukannya itu. Ketika memotong korban kambingnya ya, mengatakan, hadza min Muhammadin wa ummatihi. Ini untuk Nabi Muhammad dan keluarganya dan juga untuk umatnya. Yang melakukan nabinya, umatnya insya Allah gugur kewajiban, dapat pahala. Amin ya robbal. Bisa. Semuanya bisa. Kecuali sholat Pak. Sholat nggak boleh ngomong. Kita ngomong begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak, itu adzan ya? Iya, tolong dong saya digabungin ya, titip deh saya jalan, nggak bisa itu. Awas, nggak bisa tuh. Jangan ngomong begitu kita. Titip sholat. Titip sholat ya, tolong sampaikan nanti saya titip sholat. Nggak bisa Pak. Hanya satu yang nggak boleh dititipkan. Barang boleh diantar melalui kurir, sekali lagi. Ya, barang boleh diantar melalui kurir, tapi yang satu tidak boleh diantar kurir, kecuali dia sendiri yang harus mengambilnya, maka itu barang pasti mahal. Setuju Pak? Kalau barang bisa digantikan orang lain, maka biasanya barang nilainya biasa. Tapi sholat nggak bisa tuh, kamu harus sendiri yang menjalankannya, karena terlalu mahal, ini namanya sholat. Ana awwaluman sajidan, kata Nabi. Ana awwaluman sajidan yaumil qiyamah. Aku pertama kali di hari kiamat nanti orang pertama yang sujud. Menghadap Allah, Nabi sujud. Kalau kita kan minta ya, minta mohon ya nggak apa-apa. Tapi nanti mintanya adalah sujud. Irfa' ra'saka ya Muhammad, kamu sujud. Ya sujud. Apa yang kau minta? Ya umati. Dia ingat umatnya. Oh irfa' ra'saka, syautika. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sungguh kuberikan padamu telaga Kausar Muhammad. Ya, sujud Pak. Nilai sujud di situ. Yang terakhir saya jelaskan. Sujud itu ciri dari umat Nabi Muhammad. Titik. Umat lain nggak ada. Kok bisa? Saya buka surat 48 Pak. 48 tuh surat Al-Fatih ya. Ayat yang ke-29. Gini kata Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Orang-orang yang bersamanya itu kasih sayang terhadap sesamanya dan tegas terhadap kekafiran. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kau lihat mereka ya Muhammad, tampak di wajahnya ada bekas sujud. Ulangi lagi. Lihat Muhammad umatku nanti. Di akhirat itu, kau nggak perlu repot-repot cari umatku yang mana. Kalau bahasa kita, nggak perlu. Lihatlah umatmu Muhammad. Tampak wajahnya bersinar karena bekas sujud. Jadi kesimpulannya sujud itu wajahnya bersinar ya Pak? Iya, nanti bersinar. Sebab kalau wajah kita sujud makin hitam, takutnya malah ketukar sama yang lain. Yang lain hitam-hitam soalnya. Sinar. Ya, wujuhum yas'a baina nuruhum yas'a baina aydihim wa an aymanihim. Cahaya mereka itu menyinari di depan dan belakang kanan kirinya. Kalau bahasa kita begitu. Itulah nanti umatnya Nabi Muhammad. Cirinya karena sering sujud bersinar wajahnya. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati bi ghuril muhajjalin min asyari sujud. Umatku nanti datang di hari kiamat itu mukanya bersinar, tangannya bersinar, kakinya bersinar karena seringnya sujud.
sujud atau ambil air wudhu, Pak. Sujud. Makanya orang yang paling tenang dalam hidup itu sebenarnya bukan karena banyak harta. Sebenarnya, ya tenang juga sih, tapi bukan itu sebenarnya yang paling tenang. Kemudian bukan pintar juga tidak. Semacam orang yang paling disebutkan dalam pendidikan agama kita adalah orang yang tumak ninah. Menanya, di haji ada tumak ninah nggak syaratnya? Kalau haji tumak ninah kira-kira rampung nggak itu haji, Pak ya? umpama ya. Hanya satu, Pak, disebutkan tumak ninah. Tumak ninah itu tenang, anteng, damai, gitu ya. Hanya satu dalam ibadah kita banyak, tapi hanya satu namanya sholat harus tumak ninah. Tumak ninah itu apa, Pak? Loh, tumak ninah itu benar-benar anteng, tetap gitu loh, diam. Konsentrasi kalau bahasa kita, Pak. Harus ada dalam sholat loh, Pak. Artinya itu adalah simbol sholatmu itu mendatangkan tumak ninah. Alladzina amanu walladzina amanu. Ya, orang-orang yang beriman, kata Allah. Orang yang beriman itu adalah wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Di hatinya itu tenang kalau zikir sama Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat ya, orang yang zikir itu adalah orang yang hatinya tenang, maka dengan zikir hati bisa tenang. Betul. Lah zikir itu apa? Zikir itu banyak, Pak. Ada baca subhanallah, zikir. Alhamdulillah, zikir. La ilaha illallah, zikir. Tapi wala dzikrullahi akbar, maka zikir yang terbesar itu adalah ketika kita sholat. Artinya dengan kata lain, jangan banyak zikir tapi kalau nggak sholat. Jangan banyak sedekah kalau nggak sholat. Jangan banyak puasa kalau nggak sholat. Artinya dibalik, walaupun ibadahmu kurang, zakatmu kurang, ngajimu kurang, umpama, tapi nggak masalah. Yang penting sholatmu jangan kurang. Nah, kembali, hanya sholat yang tidak bisa diwakili. Pak Ustadz, ngomong gitu, ada ngomong, itu tetangga saya meninggal, betul. Kok itu banyak yang nyolati? Nah, berarti gimana itu, Pak? Gimana ya? Iya ya. Iya, yang nyolatin, orang-orang yang nyolatin itu memang dia punya kewajiban sendiri. Kalau ada saudaramu yang meninggal, kamu, kita semua wajib menyolati. Jadi itu kewajiban dia. Tapi kalau jenayahnya itu meninggalkan sholat, bodoh amat. Dia nggak bisa dikaper dengan orang-orang yang nyolati. Nggak bisa, Pak. Makanya kalau kita ini ditanya, kepengin sholat di belakang imam apa di depan imam? Yang keren tuh depan imam, Pak. Saya kasih tahu ya, jangan. Yang keren itu depan imam. Lo kan gitu ya, ini orang nunggu, nggak mau. Kenapa? Imamnya Pak ini, Pak Ustadz ini. Alhamdulillah, Pak, kalau ada orang gitu. Berarti maunya apa? Kepengin saya di depannya, saya nggak mau di belakangin imam itu. Alhamdulillah, kalau ada orang gitu kita doakan mudah-mudahan cepat terkabul. Amin ya Rabbal. Nah, iya, orang kok sholat kok nilai imamnya. Baca Quran tergantung ustadznya. Masuk masjid tergantung pengurusnya. Loh, kamu kecele. Kecele, tahu kecele itu bahasa Jepang ya, Pak ya? Nah, kecele itu artinya apa? Kalau kau dengar ayat Quran yang mulia itu ayatnya yang disampaikan, bukan ustadznya. Nyahok loh. Kalau ada imam, itu bukan imamnya yang mulia. Yang mulia adalah yang dibacakan itu tadi. Ayatnya. Betul, Pak? Ngaji. Kalau enggak ustadz ini saya enggak mau. Berarti dia milih ustadz, enggak milih ayat. Salah, Pak, kita. Kata Allah gitu. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau kamu dibacakan ayat, dengerin, jangan ngomong begini. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ustadznya siapa ya? Ya elah, susah amat ya. Gak penting. Yang penting ayatnya Allah itu lebih mahal daripada ustadznya yang bacain. Misal gitu. Kalau kita ngaji, ya kita ayatnya itu yang kita ambil. Ilmunya itu yang kita ambil. Jangan lihat orangnya. Boleh lihat orangnya, boleh. Karena masih kelihatan ya, Pak ya. Tapi yang lebih penting adalah ayat yang disampaikan. Karena ini adalah ayat Allah. Tidak ada manusia sempurna di hadapan Allah. Gak ada tuh. Tapi kalau manusia cakep, cantik, ganteng, ada. Itu Allah ciptakan begitu. Watini itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia itu ganteng. Kalau laki ya, kalau perempuan cantik, iya. Dibanding makhluk saya. Bukan dibanding temennya loh ya. Nanti datang ke tempat temennya, banding-bandingin. Lu sama gua cakepan mana sih? Bukan. Dibanding makhluk yang lain. Nggak percaya Pak Ustadz? Silahkan besok itu kan hari Minggu. Silahkan datang ke Ragunan.
Ya kan gitu ya. Oh iya ternyata bercakap. Inilah manusia. Tapi kesempurnaan itu nggak ada. Maka dibutuhkan belajar. Karena kamu belum sempurna. Dibutuhkan sholat. Iya, karena kamu belum sempurna. Diciptakan nggak sempurna, diciptakan kurang. Innal insana khuliqa halu'a. Wa idza masaul syarru jayu'a. Wa idza masaul khairu manu'a. Kata Allah. Kalau manusia itu diciptakan ngeluh. Itu kekurangannya tuh Pak. Banyak duit. Nggak punya duit. Musim hujan. Musim panas. Ya. Ngeluh terus. Ya gitu kan. Ketika musim hujan, kapan terangnya ya? Ketika terang terus, kapan hujannya ya? Begitu kan? Terus menerus sampai kapanpun begitu. Itulah sifat manusia. Allah tahu, kamu begitu. Aku maafkan kalau kau punya kesalahan dan minta maaf. Itu. Tapi itulah untungnya kita diciptakan manusia yang berkurang atau tidak sempurna. Kalau manusia itu semua sempurna Pak Bu, nggak ada yang ngaji. Amin ya Rabbal. Kenapa nggak ngaji? Lebih pintar saya daripada ustadznya. Ya nggak ngaji deh kita. Nah, demikian, mohon maaf atas sekurangnya. Itulah sekelumit tentang satu ayat tadi. Kenapa Allah sebut hambanya? Karena dia rajin sholat. Tentang sholat ya. Nah, kalau manusia tidak percaya kepada perjalanan Isra Mi'raj, lihatlah jam itu. Kita ternyata bisa memperjalankan jam itu segendak kita karena kita yang menciptakannya. Amin rabbil alamin. Allahumma qul lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa sallallahu qaumil kafirin yasir lana ya Allah bi haqqi wa jalalik nasalluka ijabah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kurangnya. Insyaallah ketemu lagi dalam keadaan sehat wal afiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.